Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Priyanto dari grup Angguk Mugi Rahayu, Desa Kelapa Gading, Kecamatan Wangun, Kabupaten Banyumas. Oh ya, untuk sejarah berdirinya Angguk di grup ini sebenarnya udah lama banget, sekitar dari tahun 60-an Mas. Dari tahun 60-an sampai sekarang ini tahun 2021. Cuma dari awal sejarah, dari awal terbentuknya sekitar tahun 60-an itu sudah 5 generasi ini Mas. Dari yang generasi yang pertama paling tua turun temurun sampai dengan yang sekarang ini itu udah 5 generasi kali ini. Sedangkan sebelum saya ini memang dahulunya juga sudah ada yang terlebih dahulu, yang tua-tua, sedangkan saya hanya menyambung dari tahun 84 sampai sekarang ini. Memang paling susah itu mencari penerusnya, terutama bagian penari. Bagian penari untuk saat-saat ini susah sekali kita mencari mana anak yang mau ada kemauan untuk ikut
menari sekaligus untuk sebagai penerus untuk melestarikan kesenian-kesenian yang sudah langka ini. Kendalanya apabila anaknya mau, kadang dari orang tuanya yang tidak boleh. Kadang sebaliknya sama orang tuanya mengizinkan, dari anaknya yang tidak mau. Itu faktor yang paling sulit itu di situ. Ya, saya akui memang alhamdulillah sampai dengan saat ini walaupun susah, walaupun payah mencari generasi-generasi penerus, tapi alhamdulillah setidaknya minimal saya sendiri alhamdulillah sampai dengan saat ini ada penerusnya, anak saya ikut sekarang gitu. Nah, kita usahakan langkah yang pertama itu cari dari segi keturunan. Biasanya kalau ada keturunan pasti ada kemauan dan pasti diizinkan oleh orang tua. Ya, tapi kalau nggak ada turunan, kok hanya batas diajakkan teman, itu biasanya sulit. Kadang dari orang tua diizinkan, anaknya tidak mau, sebaliknya anaknya mau nggak diizinkan oleh orang tua. Tapi kalau kita ngambilnya dari keturunan, pasti dari orang tuanya pasti diizinkan karena orang tuanya sudah pernah mengalami atau mengikuti kesenian tersebut. Seperti gambarnya contoh saya sendiri, anak saya sampai sekarang pun sudah ikut, boleh dikatakan sebagai generasinya saya nanti kalau saya sudah tidak bisa mengikuti kesenian ini. Sebenarnya kayak gini Mas, ya. Kalau maksud dan kesan dari kesenian Angguk, sebenarnya ekspresi jiwa lah ya Mas. Ekspresi jiwa dalam arti secara umum, bukan secara pribadi perorangan. Ekspresi jiwa secara umum, apalagi dalam kaitannya di pedesaan itu kebanyakan mayoritas penduduknya seorang petani. Nah, disitulah ekspresi jiwa itu muncul, bagaimana rasa ungkapan terima kasihnya kepada Yang Maha Kuasa dengan kita ekspresikan dengan nyanyian dan gerakan-gerakan tari tersebut, muncullah kesenian Angguk yang sampai sekarang ini. Dan gerakan-gerakan atau nyanyian tersebut kita ambil itu dari yang bersifat religi, keagamaan. Kaitannya kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, dengan ekspresinya kita bernyanyi, kita sambil menari. Di selain itu juga ini bagi yang mempercayai, saya sendiri mengalami persis, kadang kesenian seperti ini juga bisa katakanlah ya sebagai istilahnya, kalau menurut orang tua itu sebagai katakanlah bisa menjadi penawar orang sakit Mas. Tapi dalam arti sakit yang tidak wajar, biasanya seperti itu. Pernah teralami orang tua saya sendiri pada waktu itu mengalami sakit, sudah berbulan-bulan, sakitnya sakit aneh gitu lah ya, sudah berobat karena gini enggak gitu. Tapi setelah dengar irama-irama seperti ini, kok bisanya dia malah langsung ketawa, langsung senyum ini, dan itu pagi-paginya kok dia sembuh gitu, karena semalam hanya mendengar seperti ini, enggak, dia ngikutin nyanyian terus sambil ngikutin gerak-gerakan, berarti alhamdulillah bisa untuk menyembuhkan orang sakit juga seperti itu. Ya kadang kayak gini Mas, kalau diambil kesamaan juga ada kesamaan, misalkan dalam satu istilahnya ibaratnya itu dalam satu rumpun lah ya, itu pasti ada kesamaan walaupun ada perbedaan sedikit, baik dari syairnya, dari lagunya maupun gerakan tarinya itu biasanya ada kesamaan. Tapi kalau udah beda rumpun biasanya ya pasti berbeda, baik itu dari gerakan tarinya maupun dari lagu-lagunya. Tapi untuk perbedaan itu rata-rata mayoritas itu pada gerakan-gerakan tariannya. Kalau lagu-lagunya itu hampir satu rumpun biasanya Mas, itu masih hampir sama, hanya perbedaan istilahnya perbedaan cengkok saja. Kalau cara orang Banyumayu mengatakan beda cengkoknya saja, seperti itu Mas. Ada cengkok halus, ada cengkok lurus, ada cengkok yang ya itu perbedaannya kadang cuma di situlah ya. Kalau harapan saya mengenai kesenian Angguk yang sudah langka seperti ini, karena didasari dengan semangat saya bersama teman-teman serombongan, bagaimana cara kita melestarikan. Harapan saya ke depannya, saya ingin sekali
bukan hanya dalam saat-saat seperti ini, sentuhan-sentuhan dari pihak-pihak terkait. Dalam arti yang pihak yang menangani seperti ini kan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi ya saya mohon, harapan saya demi kelestarian kesenian tersebut, saya serombongan insya Allah beretikat untuk melestarikan, jangan sampai hilang. Walaupun katakanlah tambal sulam, tambal sulam, insya Allah saya usahakan bersama teman-teman untuk melestarikannya selama saya masih mampu. Yaitu harapan saya mengharap sentuhan-sentuhan dari dinas-dinas terkait. Suatu contoh, apalagi sekarang musimnya desa penggalangan desa-desa wisata. Ya tolong dinas terkait kalau memang itu ya tolong disalurkan, dihubungi dari pihak pengelola wisata desa tersebut untuk ikut memperkenalkan diri kepada masyarakat umum, masyarakat luas, bukan hanya masyarakat sekitar. Kalau kita dapat sentuhan seperti itu, kita bisa istilahnya orang berjalan itu dituntun, ada yang menuntun. Kan dari sini ya semangatnya tetap semangat terus. Kita bisa istilahnya memperkenalkan kepada masyarakat luas secara umumnya, begitu Mas. Kalau angguk dari dulu sampai sekarang itu pementasannya semenjak saya semenjak saya udah terjun ya sekitar dari 84 ke sini ya Mas. Pementasannya itu yang pertama biasanya itu kadang yang sering sebagai contoh, karena udah ada dasar yang penting kita melestarikan. Bagaimanapun walaupun istilahnya kurang adanya peminat ya, tetap kita pentaskan kalau hanya dalam keadaan ya istilahnya kita itu hanya satu anggota dulu. Kemudian biasanya dalam hajatan-hajatan, kalau orang yang senang dengan kesenian ini pasti ya dia memerlukan untuk sebagai sarana hiburan. Kemudian ada lagi biasanya orang yang punya nadar. Kalau orang yang punya nadar, misalkan suatu contoh Mas, saya dulunya senang banget angguk. Nah, di saat itulah besok atau kapan kalau saya mampu atau saya bisa ada rezeki atau gimana, dia itu punya mandar seperti itu, akhirnya dipakailah kesenian tersebut, dipentaskanlah. Kemudian dalam event-event pemerintahan seperti ini, saya udah ngalami beberapa kali, seperti di tahun belakang peresmian vihara di Banyumas. Ya alhamdulillah dari grup saya sempat diundang ke sana juga untuk ikut istilahnya dipentaskan di sana. Kemudian waktu di Purbalingga ya juga dipentaskan dalam acara waktu itu ya di Purbalingga yang membawa memang dari Dinas Pariwisata juga. Kemudian yang ketiga kemarin pementasan dalam yang sekarang itu yang sering malah justru dari kalangan pelajar itu Mas, mahasiswa-mahasiswi yang mencari kesenian yang seperti ini loh Mas, yang kebanyakan. Kadang dengan sengaja, tolonglah saya memiliki pentaskan, ada yang seperti itu. Kemarin dari Jepang, mahasiswa Jepang juga seperti itu. Kebetulan lewat sanggarnya Pak Kendar di sini Papringan juga dipentaskan di sana untuk studi banding penelitian. Waktu itu penelitian budaya Banyumas, tapi yang meneliti orang Jepang waktu itu. Ya secara umumnya aja biasanya dipentaskan ya satu dalam acara hajatan masyarakat. Yang kedua misalkan ada upacara-upacara adat seperti sedekah bumi ya. Kalau di sini kan biasanya masih ada adat sedekah bumi, kita pentaskan. Terus yang lain misalkan muludan ya kita pentaskan ya untuk peringatan-peringatan hari-hari besar lah seperti itu Mas.